Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 2, wujud benda. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Di halaman 94 sampai dengan 108. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini ya. Di video Kak Rina, lalu nanti akan muncul playlist untuk subtema tersebut ya. Nih, kelas 3, tema 3, subtema 1. Dan di bawahnya juga ada video rekomendasi di subtema tersebut. Atau kalau mau lihat subtema lain, tema lain, atau kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Dipilih mau lihat kelas berapa. Misalnya adik-adik kelas 3 ya, mau lihat tema lain. Berarti klik kelas 3 di sini. Nanti akan masuk ke playlist di kelas 3. Yaitu contohnya kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 3, kelas 3 tema 2, dan seterusnya. Nah, nanti diklik ya mau adik-adik lihat. Misalnya mau lihat kelas 3 tema 2, klik putar semua. Nanti video yang akan diputar adalah video yang paling awal. Ya, nih contohnya yang ini. Ya, yang halaman 1 sampai 4, lalu berikutnya halaman 5 sampai 7, halaman 10 sampai 13, dan seterusnya. Jadi ini berurutan ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dicari aja sesuai dengan halaman dan pembelajaran yang adik-adik ingin lihat. Yuk kita mulai adik-adik. Sekarang kalau di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mengenal benda cair ya, lebih dekat. Kalau sekarang kita mau mengenal benda gas lebih dekat. Nah, adik-adik, ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Yaitu benda wujud gas ya. Nah, benda gas itu ada di mana-mana juga adik-adik. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara ya. Gitu, kita nafas, kita menghirup udara. Nah, udara itu termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara adik-adik? Nggak bisa ya, karena bentuk udara tuh nggak bisa dilihat. Dia hanya bisa dirasakan ketika ada angin sepoi-sepoi ya, kita bisa rasakan itu ada udara yang terhembus ke kita. Nah, namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya awan, asap. Ya, nah untuk mengetahui hal ini kita lakukan percobaan berikut. Yang pertama, kita mau mengetahui sifat benda gas ya. Kita nanti lakukan secara berkelompok. Kelompoknya nanti akan ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, alat-alat yang diperlukan pertama kantong plastik bening, kemudian ada balon yang seperti ini warnanya bebas. Nah, langkah-langkahnya tiuplah balon hingga mengembang. Ya, ikatkan mulut balon. Mulut balon tuh yang ini nih. Yang di sini ya, ini mulut balonnya diikat dengan karet atau diikat simpul saja, lalu tiupkan kantong plastik sampai mengembang. Ya, ikatkan mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastiknya? Kita lengkapi dengan menulis di tabel ini tanda centang sesuai sifat udara yang kita amati di percobaan tadi ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu di sini kan kita hanya ada dua ya adik-adik ya yang kita amati, yaitu balon sama kantong plastik. Di sini ada 5 nih, tapi kita percobaannya cuma 2, jadi kita isi 2 aja, kantong plastik. Plastik. Nah, di bagian balon, ketika kita tiup, bentuknya berubah sesuai wadah atau tetap. Nah, ini kalau balon itu ketika sudah diisi dengan air ya, jadi bentuk gasnya itu berubah sesuai wadahnya. Ya, lalu bisa digenggam nggak? Nggak bisa. Jadi kita centang di sini. Lalu kantong plastik ketika ditiup ya, dia juga bentuknya berubah sesuai wadah si gasnya. Ya, lalu bisa digenggam nggak? Nggak bisa juga. Ya. Nah, dari hasil percobaanmu simpulkan sifat benda gas. Atau ini nanti kalau adik-adik mau tambahin yang lain juga bisa ya. Misalnya kantong plastik, kan ini balon kantong plastik. Misalnya adik-adik punya kantong lain ya yang materialnya atau bahannya bukan dari plastik. Ya, nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, dari hasil percobaan simpulkan sifat benda gas. Nah, ini cuma ada 2 baris nih adik-adik. Kak Rina jawabkan ya. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah ya tadi. Bentuknya berubah-ubah sesuai
tempatnya. Terus yang berikutnya, dia tidak dapat digenggam. Ya. Nah, percobaan yang kedua, sekarang kita mau berkelompok lagi, kemudian bahan-bahannya disiapkan benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi, dan kayu tipis. Nah, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Nah, kemudian ikat tiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi dan kayu, gantungkan 1 buah balon yang sudah terisi udara. Nah, usahakan posisi lidinya tetap mendatar ya adik-adik ya. Lalu perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Pastikan udara ada yang keluar dari tempat yang ditusuk ya. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang terjadi? Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Nih. Nah, kemudian ketika ditusuk atau dikempiskan jadinya begini. Lebih berat yang ini ya, yang ada udaranya. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau melakukan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Ya, tuliskan jawabanmu. Nah, tadi setelah ditusuk, yang pertama adalah balon akan mengempis atau kempes. Ya. Kemudian simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat memiliki volume, ya, memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Ya. Nah, kamu sudah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas adik-adik? Nah, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ya. Nih, di sini. Nah, Kak Rina akan Nah ya, kita tuliskan di sini. Benda gas tidak memiliki bentuk. Ya, dan mengisi ruang. Kemudian sebagian besar benda gas ya. Nah, Kak Rina hapus dulu deh, biar rapi. Sebagian benda gas tidak dapat dilihat. Nah, kemudian benda gas tidak dapat digenggam. Ya. Kemudian apalagi adik-adik? Nah, benda gas juga tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti. Atau bentuk yang tetap ya. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kita selanjutnya kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan, buat 5 pertanyaan mendatar dan juga menurun. Nah, ini disediakan kotaknya di sini ya adik-adik ya. Nah, kita akan menuliskan nanti soalnya di sini ya. Ada contohnya di sini. Nah, kita akan membuat yang pertama. Kalau ini kan udah dari sananya ya, cangkir sama cair.
kita buat yang mendatar dulu ya adik-adik ya. Nah, ini cair, lalu Kak Rina mau buat di sini. Ini nomor 2. Ya, kita buat pertanyaannya dulu. Pertanyaan menurunnya, benda yang memiliki volume dan massa yang berubah. Berubah-ubah ya. Jawabannya apa? Gas ya. Kita tulis di sini gas. Lalu Kak Rina, nah ini kita ngacak aja ya adik-adik ya, mendatar dan menurun karena kita harus mencari yang nyambung dulu nih. Nah, kita ini nih 3R bisa kita buat nomor 3. Kalau R, Kak Rina mau buat benda padat yang ada di sepeda. Apa adik-adik? Depannya R. Roda ya. Roda. Terus Kak Rina mau sekarang mendatar. Di sini nomor 3. Sekarang Kak Rina mau buat, coba kalau mendatarnya itu 1, botol ya adik-adik. Nih Kak Rina mau buat di sini nih. Mendatar 2. 2 mendatar. Wadah tempat air. Botol. Kemudian berikutnya ini nomor 3. Nggak di sini. Di sini nih, 3 ya. Benda cair. Depannya A. Air ya adik-adik. Terus habis itu kita bisa buat nih. Berarti habis 3, 4. Ah, ini tukar deh. Ini 3, ini 4 ya adik-adik ya. Ini 4. Nah, ini Karina tukar adik-adik, nanti hati-hati ya. Ini nomor 4, ini nomor 3. Nah, salah satu benda yang elastis atau lentur. Karet ya adik-adik ya. Karet. Nah, terus habis itu Karina mau buat di sini. Menurun. Kalau menurun tadi kita baru sampai nomor 3, jadi ini nomor 4. Ini 4 menurun. Soalnya Karina mau buat benda gas yang ada di langit. Ya. Apa adik-adik? Awan. Kemudian berikutnya, apa ya? Nah, menurun 4, terus sekarang menurun. Nah, ya, nomornya ngacak nggak apa-apa ya adik-adik ya. Ini yang ke-5. Menurun yang ke-5. Ya. Tetap.
nomor 5. Sifat benda padat. Ya, tetap. Kemudian asap ini mendatar nomor 5. Ya. Ini tuh apa ya adik-adik ya? Asap itu berarti salah satu benda gas. Kemudian apalagi ya, satu lagi adik-adik. Kita bisa gunakan nih, ini Karina mau menurun, berarti menurun itu nomor 6 ya. Sirup. Ya, benda cair. Ya, kita menurun ini adik-adik. Menurun. Ya. Benda cair yang memiliki rasa, ya, sirup. Lalu yang sekarang mendatar lainnya apa ya? Kak Rina mau buat, adik-adik punya ide lain mungkin nanti boleh ditambahkan ya. Mungkin di sini Kak Rina mau buat ini, baut, ya. Berarti mendatar nomor 6. Pasangan dari mur. Ya, baut. Ya, nah seperti ini ya adik-adik ya. Ini gambarnya. Oke, adik-adik boleh capture, di pause dulu. Lalu soalnya yang mendatar seperti ini. Kalau nggak kelihatan apa ini tulisannya, nanti boleh diulang lagi video ketika Karina menuliskan ya. Kemudian ini pertanyaan menurunnya. Oke, kita lanjut ya. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Seperti ini nih. Timbangan beras seperti ini bentuknya. Ini timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung biasanya untuk di posyandu ya. Kemudian bisa juga untuk beras sih, tapi dia ada maksimalnya. Kalau ini timbangan warung sama ini neraca. Ya, kamu pernah lihat alat-alat ini belum adik-adik? Ya. Nah, diskusikan tentang kegunaan alat-alatnya. Kegunaannya sebenarnya udah ada di sini ya. Ini untuk menimbang beras, ini untuk menimbang badan, ini untuk menimbang kue. Kalau ini bisa untuk menimbang beras ataupun di posyandu. Kalau ini ya di warung macam-macam. Bisa untuk gula, kemudian tepung dan lain-lain. Kalau ini biasanya untuk emas ya, untuk emas ya. Lalu berikutnya, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nih, ya ini ada kilogram. Ya, ini kilogram kg atau kilogram. Ya. Terus adik-adik berikutnya perhatikan gambar berikut, Lani akan menentukan massa benda. Jadi dia bantu Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini pertama kita bayi ya. Kalau anak bayi itu kita menimbangnya pakai yang tadi Kak Arina bilang ya, yang ini ya. Nah, kita tarik garisnya gini, nanti disambung. Seperti ini. Nah, sini. Ya. Karina kecilin dulu ya. Nah, seperti ini. Terus ini ada telur. Nah, kalau telur itu kan biasanya ada di warung ya adik-adik. Ini kita bisa pakai timbangan warung. Lalu emas. Nah, emas tadi kayak Karina bilang nih di sini. Kalau ini apa ya? Ini tepung. Ya, bisa di sini.
Kalau ini beras, beras bisa di timbangan beras di paling atas. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Ini boleh di-capture karena gambarnya akan Karina besarin lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut. Hari Minggu. Hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Nah, Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas. Nah, LPG ini adalah benda yang berwujud gas. Ya, jadi gas ini dimanfaatkan untuk sebagai bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lain adalah ada banyak. Misalnya kayu bakar atau minyak tanah. Kelebihannya mudah ya dalam menggunakannya, lebih bersih dan lebih praktis. Kalau pakai kayu bakar tuh asapnya banyak. Kalau pakai minyak tanah ya kita apa namanya agak bau ya, agak bau minyak tanahnya. Dan harus biasanya menyulut dulu di sumbunya, itu gedenya agak sedikit lama ya. Nah, gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Ini adalah eh, ayam yang sedang ditimbang. Lalu di sini ada keterangannya adik-adik ya. Nah, caranya adalah kita lihat. Ini kan ada Karina contohkan di sini. Sebelah kanan ya. Ini adalah timbangan. Nah, timbangan. Di sini ada contohnya ini 1 kilogram. Terus ini timbangan 5 kilo ya. Nah, 1, 2, 3, 4 tak kurang nih adik-adik. Karina ulang ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya dia ada di angka 1, sama sebetulnya kayak jam ya. Kalau dia ada di sini berarti 1 kilo. Nah, kalau misalnya dia ada di sini, di tengah-tengah ya, itu kan nanti ada lagi nih jarum-jarum kecilnya, itu berarti dia adalah 2,5 kilogram. Ya, terus kalau misalnya nih ada di sini tapi dekat sini nih, ya. Ini biasanya satuannya 5, jadi per satu ini tuh dia 200 gram. Atau kalau ada yang diperbesar bisa juga 1 ya. Jadi ada 10 garis di sini karena ada apa menuju dari 3 ke 4 itu ada 10 stepnya. Jadi misalnya ada di sini. Nah, itu kita lihat apakah 3000 3 kilo, 1 ons ya atau 2 ya. Itu caranya. Sekarang kita lihat adik-adik, di sini dia di angka 5 dan ada 1 garis. Ya, kalau ini ada 5, jadi kalau 1 berarti senilai dengan 200 gram. Ya, berarti dia nilainya adalah 5 kilo ya, 5 kilo dan 200 gram. 5 kilogram, 200 gram. Atau 5200 gram. Nah, terus ayam yang kedua, ini dia ada di angka 4, terus ininya 1, 2, 3. Berarti dia 4 kilogram. Terus kalau 3 berarti 200 kali 3, 600 ya, 600 gram. Atau 4600 gram. Lalu yang ini dia di angka 3, lalu lebihnya tuh 2. Ya, 2 berarti tulis dulu 3 kilogram. Dan 2 kali 200 berarti 400 gram. Jadinya 3400 gram. Berikutnya yang kita timbang adalah ini jagung ya adik-adik ya. Nah, ini tepat di angka 3. Jadinya 3 kilogram 0 gram. Lalu 3000 gram. Kalau ini dia 2 kilo lebihnya 1. Berarti 2 kilo. Kalau 1 berarti 200 gram ya. Atau 2200 gram. Terus yang ini pasti 5. 5 kilogram 0 gram. Atau 5000 gram. Sekarang kita nimbang ikan. Ini 4
kilogram. Ini satu baris ya adik-adik ya, jadinya 200 gram. 200 gram. Atau 4.200 gram. Kemudian yang ini di 5, lalu lebihnya itu adalah 1, 2, 3. Berarti 5 kilogram, 3 kali 200, 600 gram. Kemudian jadinya 5.600 gram. Kalau ini tepat yang kedua ya, jadi 2 kilo 0 gram. 2.000 gram. Lanjut ya adik-adik ya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan juga dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas adik-adik, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Nah, hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap sangat berukuran kecil. Ini contoh kebakaran hutan ya. Nah, Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kita baca berita berikut ini ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Tanggulangi itu maksudnya mengatasi ya. Rabu, nah ini tanggal berita diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin. Nah, maaf, kepencet ya adik-adik ya. Nah, Landasan Ulin mana tadi? Banjarbaru. Presiden meminta ke masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Nah, ini pesan dari Bapak Presiden kita. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya berdasarkan teks tadi ya adik-adik ya. Sekarang pesan Presiden apa nih? Ya, yaitu pesan Presiden adalah gotong royong, dalam menanggulangi kebakaran hutan. Dan lahan. Kemudian mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ya. Karena gotong royong merupakan jalan keluar. Ya. Agar cepat terselesaikan. Kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan bergotong royong? Yaitu memiliki kesadaran untuk menjaga dan tidak membakar hutan. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini Karina mau contohkan pada hari Minggu aku mengikuti gotong royong dalam membangun
posyandu. Para ayah atau para bapak ya, melakukan pekerjaan berat. Para ibu membuat makanan dan minuman. Dan kami, para anak-anak, membantu mengantar makanan. Ya, seperti ini contohnya ya adik-adik ya. Nah, maafkan tulisannya nggak terlalu rapi ya. Nah, sekarang kita lanjut nih adik-adik. Berikan pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini. Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Yang pertama, membersihkan kelas merupakan gotong royong. Nah, nanti kita tulis setuju atau tidak setuju. Nah, ini setuju ya. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia, setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di rumah. Ini tidak setuju ya, karena gotong royong itu bisa di mana-mana. Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di masyarakat. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Ini betul, setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas, tentu saja ya. Kemudian gotong royong akan mempererat tali persaudaraan, betul sekali. Tidak turut serta gotong royong karena jumlah orang yang ikut sudah banyak, ini nggak setuju. Lalu kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Nah, kalau ini persepsi sebetulnya ya, ini Kak Rina katakan setuju. Kemudian kita harus melestarikan kegiatan gotong royong tentu saja. Dan yang terakhir, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Enggak ya adik-adik, enggak setuju. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!